Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Elmas Bagintik dalam video pembelajaran kali ini. Jadi tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas kuliah, yang dimana tugas ini merupakan tugas UTS mata kuliah pengantar sosiologi. Nah, materi yang dibahas dalam video kali ini adalah tentang ragam dan tipe-tipe kepemimpinan. Sebelum masuk ke video pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elmas Balinti dari Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam STAI Dr. KHIZ Mutakin Purwakarta. Jangan di skip, tonton videonya sampai akhir. Nah, ada apa aja ya tipe-tipe kepemimpinan? Yuk kita simak. Nah, teman-teman, jadi dalam video kali ini ada 8 tipe-tipe kepemimpinan yang akan kita bahas. Yang pertama ada kepemimpinan otoriter, kedua kepemimpinan demokratis, ketiga kepemimpinan laissez-faire, keempat kepemimpinan transaksional, kelima kepemimpinan transformasional, keenam kepemimpinan karismatik, ketujuh kepemimpinan situasional, kedelapan kepemimpinan servan atau melayani. 1. Kepemimpinan otoriter. Kepemimpinan otoriter adalah gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin memusatkan semua keputusan dan kontrol dalam tangannya sendiri, tanpa banyak melibatkan bawahan atau masukan dari orang lain. Pemimpin otoriter cenderung menuntut kepatuhan tanpa syarat dan seringkali tidak menghargai pendapat atau masukan dari bawahan. Ciri-ciri dari kepemimpinan ini yaitu pengambilan keputusan sepihak, di mana pemimpin membuat keputusan tanpa melibatkan anggota tim. Ada juga kontrol penuh, yaitu pemimpin mengontrol hampir semua aspek pekerjaan, termasuk cara dan waktu pengerjaannya. Ada juga komunikasi satu arah, yaitu informasi mengalir dari atas ke bawah tanpa adanya umpan balik. Ada juga pemimpin ini tidak mau menerima saran atau kritik. Namun, dalam kepemimpinan ini tentunya memiliki kelebihan. Salah satunya yaitu efisien dalam situasi darurat atau krisis. Cocok juga untuk organisasi militer atau produksi massal, karena kepemimpinan ini tidak harus memerlukan waktu yang banyak untuk mengambil suatu keputusan. Tetapi, ada juga kekurangannya, salah satunya yaitu bisa menimbulkan ketidakpuasan dan rendahnya partisipasi bawahan. 2. Kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang menekankan partisipasi dan kolaborasi antara pemimpin dan anggota tim dalam pengambilan keputusan. Pemimpin demokratis melibatkan anggota tim dalam proses perencanaan, penyelesaian masalah, dan membuat pilihan penting. Nah, contohnya ada Jack Ma, yaitu pendiri Alibaba Group. Jack Ma dikenal karena pendekatannya yang inklusif, melibatkan anggota tim dalam sesi brainstorming dan rapat pengambilan keputusan. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan laissez-faire atau kepemimpinan bebas. Tipe kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari tipe kepemimpinan otoriter. Dalam kepemimpinan tipe ini, sang pemimpin biasanya menunjukkan perilaku yang pasif dan seringkali menghindar diri dari tanggung jawab. Ciri-ciri tipe kepemimpinan ini yaitu memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim dalam bekerja dan mengambil keputusan. Nah, kelebihannya cocok untuk tim yang sudah mandiri dan berpengalaman. Namun ada juga loh kekurangannya, yaitu bisa menyebabkan kekacauan jika tim kurang disiplin atau kurang arahan. Keempat, yaitu kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan transaksional adalah gaya kepemimpinan yang fokus pada pertukaran antara pemimpin dan pengikut, di mana pertukaran penghargaan dan hukuman digunakan untuk memotivasi pengikut dan mencapai tujuan organisasi. Pemimpin transaksional menetapkan tujuan yang jelas, memberikan instruksi, dan mengawasi kinerja dengan harapan mendapatkan kepatuhan dan hasil yang sesuai dengan standar. Contohnya, seorang manajer yang menetapkan target penjualan dan memberikan bonus bagi
yang mencapai target tersebut. Kepemimpinan transaksional ini adalah gaya kepemimpinan yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi, namun juga memiliki beberapa kekurangan. Pemimpin transaksional perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi organisasi, serta memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pengikut. 5. Kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemimpin transformasional mendorong inovasi dan perubahan dengan menciptakan budaya di mana kreativitas dihargai dan anggota tim diberdayakan. Nah, apa sih perbedaan kepemimpinan transaksional dan transformasional? Jika kepemimpinan transaksional berfokus pada pemberian penghargaan dan hukuman sebagai bentuk motivasi, maka kepemimpinan transformasional berfokus pada menginspirasi dan memotivasi pengikut untuk mencapai hasil yang luar biasa, bukan untuk hanya sekedar memenuhi standar atau tugas saja. Nah, contohnya kepemimpinan transformasional ini ada Bill Gates, yaitu seorang pemimpin yang mampu menciptakan perubahan positif dalam organisasi dan masyarakat. 6. Kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan karismatik merupakan gaya kepemimpinan di mana seorang pemimpin dengan pesona pribadi dan daya tariknya dapat kuat mempengaruhi serta menginspirasi masyarakat, mampu menciptakan visi yang menarik dengan rekam jejak dan kemampuan komunikasi yang baik, mampu membuat masyarakat percaya dan termotivasi serta bersemangat terlibat dan mengikutinya, menghasilkan tingkat loyalitas serta komitmen yang kuat, dapat membawa perubahan besar dan inovasi dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, ketergantungan warga yang berlebihan pada kepemimpinan karismatik dapat menimbulkan resiko jika pemimpin tersebut membuat keputusan yang salah, yang bahkan nyaris tanpa kritik. Terlalu fokus pada karisma pribadi bisa mengalihkan perhatian dari kondisi atau masalah nyata atau kebutuhan masyarakat yang lebih mendasar. 7. Kepemimpinan situasional atau situational leadership adalah gaya kepemimpinan yang menyesuaikan pendekatan dan gaya seorang pemimpin dengan situasi dan kemampuan pengikutnya. Teori ini berpendapat bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang paling baik dan pemimpin yang efektif akan menyesuaikan pendekatan mereka sesuai dengan kebutuhan situasi dan kemampuan anggota tim mereka. Nah, gaya kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard yaitu telling atau mengarahkan, selling meyakinkan, participating atau berpartisipasi, dan delegating atau delegasi. Nah, yang terakhir, yang kedelapan adalah kepemimpinan serpan atau melayani, yaitu gaya kepemimpinan yang menekankan pada kebutuhan dan kepentingan orang yang dipimpin di atas pemimpin sendiri. Pemimpin pelayan berfokus pada melayani, mendengarkan, dan mengembangkan potensi bawahan untuk mencapai tujuan bersama. Mereka mengutamakan etika, pengalaman pelanggan, dan keterlibatan karyawan tanpa menggunakan kekuasaan otoriter. Contoh penerapannya yaitu misalkan mendengarkan. Pemimpin pelayan mendengarkan secara aktif dan menanggapi sebuah kebutuhan serta ide-ide dari bawahan. Nah, ada juga empati, memberikan dukungan, dan menginspirasi. Kelebihan kepemimpinan ini yaitu kreativitas dan inovasi, motivasinya yang tinggi, hubungan yang positif, dan peningkatan kinerja. Nah, dari kedelapan tipe kepemimpinan tersebut, tipe kepemimpinan apa ya yang paling baik? Jawabannya, tidak ada satu gaya kepemimpinan yang bisa dikatakan paling baik secara mutlak. Karena pemimpin yang efektif adalah pemimpin yang fleksibel dan mampu beradaptasi dengan situasi, serta memilih gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik situasi tersebut. Nah, teman-teman, termasuk ke dalam tipe kepemimpinan yang mana nih? Itu saja pembahasan video kita kali ini. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.